Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Gimana? Lebaran aman? Bagaimana? Sudah berapa banyak orang yang tanya kapan nikah? Saran saya, jika ada yang mempertanyakan hal itu, tidak perlu dijawab. Cukup ayunkan kaki, tendang tenggorokannya. Baik teman-teman, di bulan puasa kemarin saya secara penuh sudah membahas tentang kisah Islam. Mungkin dari kalian kemarin ada yang belum nonton, silakan, linknya sudah saya susun rapi agar mudah dinikmati, oke? Dan sekarang mari kita kembali ke setelan awal, di mana saya akan mengulas kisah-kisah sangar dan penuh dengan adrenalin dari perang satu ke perang lainnya, dan mudah-mudahan saya selalu bergelimang dengan AdSense ya. Dan kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah kengerian dari perang saudara atau perang sipil yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan dalam kasus ini berlatar di Amerika Serikat, yang dimana negara itu mengalami kechaosan yang sangat parah. Perang sipil meledak di mana-mana antara dua kubu, yaitu pihak pemerintah yaitu Union dengan kelompok separatis atau pemberontak yaitu Florida Alliance dan juga Western Force. Kisah ini akan mengikuti perjalanan dari kelompok jurnalis yang nekat ingin mewawancarai Pak Presiden di kala negara mereka terjadi perang. Dan perang yang terjadi ini menimbulkan kehancuran di Amerika, termasuk di wilayah Washington DC itu sendiri. Dan akses untuk menuju ke Gedung Putih pun bukanlah hal yang mudah. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengejar sebuah fakta dan bisa mewawancarai Presiden Amerika Serikat setelah Pak Presiden itu membubarkan Federal Bureau Investigasi atau FBI yang menyebabkan perang tersebut terjadi. Sehingga dalam perjalanan mereka untuk mencapai Presiden, para jurnalis itu menyaksikan langsung brutalitas dari perang sipil itu sendiri. Dan bagaimana perjuangan para jurnalis tersebut? Apakah mereka bisa melewati berbagai hujan peluru dan rudal yang saling berterbangan satu sama lain? Dan semecekam apa perjalanan mereka? Penasaran? Jika iya, langsung saja mari kita putar intronya. Kisah ini dimulai di Gedung Putih, di mana Presiden Amerika Serikat memberikan pidato yang ia siarkan secara langsung di televisi. Sementara potongan adegan menunjukkan kerusuhan yang mengerikan di seluruh negeri, Presiden berbicara tentang betapa berjayanya negaranya dalam menangani situasi tersebut, meskipun semua yang ditampilkan mengatakan sebaliknya. Di kamar hotel, seorang fotografer jurnalis kawakan yaitu Lee sedang menonton siaran Presiden, yang dimana ekspresi wajahnya sudah menyeratkan bahwa dia sudah lelah dengan omong kosong Pak Presiden. Tidak hanya itu, melalui jendela kamarnya dia melihat ledakan terjadi di tengah kota, dan hal-hal semacam itu nyatanya sudah menjadi hal yang sangat biasa. Di keesokan paginya, Lee berangkat ke kota dengan rekannya yaitu Joel, hingga keduanya pun tiba di kerusuhan yang terjadi di tengah kota New York City. Di sana, orang-orang berteriak kepada para petinggi bahwa mereka menginginkan air bersih, dan para polisi pun berjibaku mati-matian berusaha untuk menahan orang-orang yang ingin menyerbu truk tangki air tersebut. Lee dengan jelas menyaksikan fotografer lain dipukul oleh salah satu tongkat polisi. Sehingga sebagai jurnalis senior, dia pun bergegas untuk menuju ke gadis tersebut dan mempertanyakan keadaannya. Dan setelah bisa menyadarkan diri kembali, si gadis muda itu langsung mengenali sosok Lee yang memang populer dan dikagumi oleh banyak media dan sesama jurnalis. Di sana, Lee berharap bisa lebih membantu. Dia melepaskan jaketnya dan menyerahkannya kepada gadis muda itu. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Ya, itu adalah bom bunuh diri. Ledakan tersebut cukup telak untuk memakan banyak korban.
Begitu ledakan berakhir, Lee bangkit seperti tidak terjadi apa-apa dan mulai mengambil foto mayat-mayat yang berserakan tersebut. Fotografer muda itu pun terhuyung-huyung dan terhenti sejenak untuk melihat kembali ke arah Lee yang tampak biasa saja berjalan di tengah mayat-mayat itu serta mengambil gambar mereka. Di malam harinya, di dalam hotel, Lee dan juga Joel bertemu dengan mentor mereka yaitu Sammy. Setelah membahas masalah terkini tentang negara mereka yang tengah mengalami perang saudara, Sammy bertanya kepada Lee dan juga Joel tentang rencana mereka selanjutnya. Dan Lee pun menjelaskan bahwa dia bersama dengan Joel akan pergi ke Washington DC. Dia juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk mewawancarai dan memotret presiden. Sammy memandang mereka seperti orang gila. Mengingat di Washington seluruh jurnalis telah diburu dan bukan hal yang mengagetkan jika mereka ke sana, mereka akan ditembak di tempat. Di sana, pria tua itu mencoba untuk membujuk mereka untuk membatalkan rencana gila tersebut. Tetapi apa daya, Lee dan juga Joel sangat bersikeras tentang keputusan tersebut. Ketika dia menyadari bahwa mereka tidak akan berubah pikiran, Sammy pun memutuskan untuk ikut agar dia juga dapat meliput berita di garis depan. Awalnya, Lee pun merasa keberatan jika Sammy ikut dalam ekspedisinya. Namun, dikarenakan dia sudah mengalami hari yang melelahkan, dia enggan untuk berdebat dan terserah Sammy jika mau ikut. Thank you, Lee. Lalu, ketika dia ingin kembali ke kamarnya, dia dihentikan oleh gadis muda tadi siang dan gadis itu bernama Jessie, si reporter muda yang telah Lee selamatkan sebelumnya. Jessie pun berterima kasih kepada Lee dan mengungkapkan rasa kagumnya kepada Lee selama ini. Dan atas yang dilihatnya tadi, dia sudah membulatkan tekad untuk bermimpi menjadi jurnalis di medan perang layaknya Lee. Namun, karena Lee yang sudah kelelahan, dia hanya memberikan respon yang basa-basi sekaligus memberi gadis itu beberapa nasihat saja. Sebenarnya, mendengar ucapan Jessie tadi itu membuat Lee kembali tertekan. Dengan entengnya gadis muda itu tadi bermimpi untuk menjadi jurnalis perang. Padahal hal itu sangat berat dan sangat berbahaya. Di dalam bak mandinya, Lee tidak bisa menghentikan ingatan memori-memori yang ada di otaknya. Semua hal mengerikan yang telah dia lihat sepanjang dia menjadi jurnalis perang telah membanjiri otaknya. Keesokan paginya, ketika Lee mau berangkat untuk melaksanakan ekspedisinya menuju ke Washington DC, dia melihat Sammy dan juga Jessie di dalam mobil dinasnya. Sehingga dia pun menarik Joel dan melakukan perdebatan. Terlebih lagi tentang adanya Jessie yang tiba-tiba ikut ke dalam ekspedisinya. Namun, Joel dengan keahliannya dalam bernegosiasi, dia pun berhasil meyakinkan Lee dengan syarat dia akan menurunkan Jessie sebelum mereka mencapai DC. Dan mereka pun akhirnya berangkat. Let's go. Setelah berkendara beberapa mil, kelompok itu pun tiba di jalan raya, di mana mereka melihat pemandangan yang begitu amat suram dan mencekam. Setibanya mereka di perbatasan, mereka diminta untuk menunjukkan ID mereka. Dan ketika mereka diberi akses, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah pom bensin di mana ada 3 pria tengah memegang senjata di pom tersebut. Setelah bernegosiasi untuk bisa mendapatkan bensin, Lee pun mengikuti Jessie, yang dimana Jessie menuju ke belakang pom bersama dengan satu penjaga. Dan di belakang sana terdapat 2 manusia sekarat tengah digantung. Dan menurut penjelasan dari si penjaga, 2 pria itu adalah para penjara. Jelas, Jessie sawan melihat hal yang sangat mengerikan tersebut. Lee yang menyusul dari belakang pun berharap bisa menyelamatkan mental gadis muda tersebut. Di mana dia meminta si penjaga itu untuk berdiri di antara orang-orang yang digantung itu untuk menawarinya foto. Between the two. I didn't take a photo. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Nampak di dalam mobil sana, Jessie frustasi dengan dirinya sendiri karena sudah sawan melihat fenomena tadi. Dia begitu sangat menyesal. Bahkan, dia sampai tidak ingat untuk mengambil foto sedikit pun dari itu. Lee
di sana memperingatkan Jesse untuk tidak cengeng seperti bocah TK. Karena nanti Jesse akan melihat hal-hal yang jauh lebih buruk dari apa yang dilihatnya tadi. Setelah mengemudi selama beberapa jam, kelompok itu akhirnya tiba di wilayah perkotaan. Tampak kota tersebut seperti zona perang dan sangat mengerikan. Lalu, tiba-tiba, Lee meminta Joel untuk menghentikan mobil dan mengajak Jesse untuk jalan-jalan sebentar untuk melihat sekitar. Dan Lee berniat untuk meningkatkan bondingnya dengan Jesse. Singkat cerita, 817 km dari DC. Malam itu, kelompok tersebut pun berkemah. Jesse mulai mendengar suara deru tembakan yang menandakan ada pertempuran malam yang sengit di kejauhan sana. Lalu, Joel pun datang dan memberi Jesse kata-kata penyemangat tentang hari-hari berikutnya yang akan mereka hadapi. Dengan berkata ramah, Joel pun membantunya untuk bisa segera terbiasa dengan hal-hal yang mengerikan yang ada di sekitarnya. Pada hari berikutnya, kelompok itu pun menemukan sebuah pertempuran yang brutal antara pasukan pemberontak dan tentara pemerintah. Lee yang tak kenal takut pun mengambil gambar-gambar dengan resiko yang sangat tinggi. Sementara Jesse, dia masih berjuang untuk menenangkan diri. Selama baku tembak tersebut, salah satu pasukan revolusi pun tertembak dengan telak dan terbunuh. Sehingga dari hal itulah memberikan Jesse bahan untuk mulai mengambil gambar. Dan di pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan revolusi dan mereka berhasil menangkap para prajurit pemerintah yang pada akhirnya pasukan tersebut pun dieksekusi dengan brutal. Setelah hari yang mencekam tersebut, kelompok itu menuju ke titik pengungsian sipil, di mana banyak ratusan pengungsi menetap di sana. Setelah mengambil beberapa makanan, Lee pun membawanya ke Jesse dan keduanya pun mulai mengobrol satu sama lain. Jesse mulai memproses gambar-gambar yang telah diambil sebelumnya, dan Lee memuji hasil jepretan Jesse dan nampak bahwa Jesse memiliki potensi yang besar untuk menjadi jurnalis perang. Pada hari berikutnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga mereka sampai di satu tempat yang sunyi dan teramat mencurigakan. Dan benar saja, tiba-tiba mereka dibidik oleh seorang penembak. Setelah dirasa aman, mereka pun keluar dari mobil. Di sana, Joel mencari info dari dua militer yang dia temui dan memberitahunya tentang adanya penembak jitu di dalam rumah besar yang ada di depan mereka. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena si penembak jitu tersebut berhasil dibidik dengan tepat oleh salah satu militer itu. Mereka pun memulai perjalanan mereka lagi. Lee mengambil alih mobil agar Joel bisa beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba Lee melihat ada satu mobil yang mengikuti mereka dengan kecepatan tinggi.
Dan sambil mencoba untuk mengendalikan rasa takutnya, mereka akhirnya mengetahui bahwa di mobil itu adalah teman mereka sendiri, yaitu jurnalis dari Hong Kong yang bernama Tony dan juga Bohai. You're a dick. He's lousy company. He drives like a maniac. Dude, what are you doing? Di sana, Tony berniat untuk bercanda gurau. Dia menggapai mobil kelompok Lee dan masuk ke dalam sana. Dirasa sangat lucu, Jesse pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. My new passenger, much better, much better. I told you, drive like a maniac. Lee beranggapan di situasi yang penuh dengan ancaman, bercanda macam itu tidaklah lucu. Apalagi Lee menjadi sangat khawatir ketika dia tidak dapat melihat mobil yang dinaiki oleh Jesse. Dan tiba-tiba hampir saja mereka adu banteng dengan barakuda militer yang melaju kencang di depan mereka. Belum selesai di sana, situasi kembali mencekam ketika mereka semua menemukan mobil yang dikendari oleh Bohai dan juga Jesse terparkir di pinggir jalan. Mereka pun segera bergegas mencari Jesse dan juga Bohai. Dan di sanalah mereka melihat Jesse dan juga Bohai ditangkap oleh anggota milisi. Lebih parahnya lagi adalah kelompok itu juga melihat bahwa anggota milisi itu tengah mengubur para mayat warga sipil. Dan para jurnalis itu yakin bahwa para milisi itu tidak menginginkan aksi mereka diketahui oleh siapapun, apalagi diketahui oleh para jurnalis seperti Lee dan kawan-kawan. Lee pun berunding dengan teman-temannya bahwa mereka perlu turun untuk berbicara dengan para milisi itu. Namun, Sammy sangat menyarankan untuk tidak melakukannya, dengan memberitahu bahwa para milisi itu tidak akan segan untuk membunuh siapapun yang mengetahui aksi mereka. Namun tetap saja, karena tidak punya pilihan, Lee, Joel dan juga Tony pun nekat untuk menuju ke para milisi itu dan berharap bisa berunding dengan mereka. Di sana, pemimpin milisi itu nampak menolak untuk mendengarkan alasan dari mereka dan dengan enteng pula dia menembak mati Bohai. Situasi menjadi semakin tegang ketika si milisi itu juga menembak Tony. Ketika si pemimpin itu hendak menembak Joel, tiba-tiba Sammy datang di waktu yang tepat. Di sana, Jesse terlempar ke dalam kuburan massal itu, dan hal itu adalah kejadian yang paling mengerikan yang pernah dia alami. Go, 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 go. Joel dan juga Jesse menangis di kursi belakang. Bahkan Jesse tidak bisa menahan rasa mualnya. Semua kejadian mengerikan itu terjadi sangat cepat. Dan untungnya mereka masih berhasil selamat. Setelah memastikan mereka aman, Sammy pun memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat mengemudi lagi. Dan di sanalah mereka menyadari bahwa Sammy terkena tembakan. Joel dan juga Lee dengan cepat menggendong Sammy ke kursi belakang dan mulai memacu mobil untuk segera menuju ke pangkalan pasukan anti pemerintah yang sudah dekat dari posisi mereka. Yang dimana agar Sammy bisa mendapatkan perawatan yang cepat. Kelompok itu pun melaju dengan kencang, melewati berbagai kengerian yang ada di depan mereka. Sedangkan tidak ada yang menyadari bahwa Sammy tengah menikmati saat-saat terakhirnya, di mana dia melihat kekacauan dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Deep dark sea. There's not illusions that hold your spirit of all I'll heal all the pain in life. Ketika mereka akhirnya tiba di pangkalan militer, Sammy telah dinyatakan meninggal dunia. Dan kelompok itu benar-benar mengalami kesedihan yang sangat luar biasa.
Joel, setelah pemakaman Sammy selesai, dia bertemu dengan dua reporter lain yang mengatakan bahwa keadaan sudah sangat tidak menentu. Ketika Lee bertanya pada Joel mengapa dia begitu panik, Joel menjelaskan bahwa sebagian besar pasukan barat bergerak ke DC. Dan sebelum hari itu, pemerintah, militer pada dasarnya telah menyerah dan Washington akan dibiarkan sama sekali tidak berdaya. Secara teknis, tempat yang mereka singgahi itu adalah satu-satunya perlindungan yang tersisa. Hanya ada sedikit tentara dan segelintir pasukan dari dinas rahasia. Dan pasukan WF akan segera masuk ke Washington. Matanya berkaca-kaca. Joel memberitahu Lee bahwa mereka sudah terlambat untuk bisa meliput berita dan bisa mewawancarai presiden. Sekaligus dia mengatakan bahwa Sammy dan yang lainnya telah mati sia-sia. Lee, meskipun dia merasa sedih tentang kabar tersebut, dia memutuskan untuk memeriksa Jesse yang sedang duduk sendirian di tepi danau. Lee duduk di sebelah gadis muda itu dan menanyakan keadaannya. Dia tidak terkejut ketika dia mendengar bahwa Jesse sedang berjuang mati-matian untuk mengatasi semua hal mengerikan yang telah dia lalui. Lalu keduanya pun mulai membicarakan teman-teman mereka yang telah terbunuh atas ekspedisi ini. Lee menjelaskan bahwa Sammy meninggal dengan cara yang sangat heroik. Karena kehidupan Sammy bisa saja berakhir buruk jika dia tidak melakukan apapun. Sammy adalah sosok yang tidak pernah ingin berhenti bahkan di usia tuanya. Setelah duduk dengan tenang selama beberapa saat, Jesse pun bersumpah dan berucap bahwa dia tidak akan takut lagi. Bahkan setelah apa yang sudah dia lewati, dia mengaku bahwa dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Atas teman-temannya yang berguguran, moralnya kembali bangkit berkali-kali lipat. Beberapa jam kemudian, Joel terbangun karena suara deru helikopter datang dan dia melihat pasukan WF perlahan bergerak untuk menuju ke Washington. Dan ketika dia mencapai mobil, dia melihat Lee tengah membersihkan darah Sammy yang membanjiri jok belakang mobil mereka. Keduanya berbagi pandangan, menyiratkan bahwa mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Malam itu, mereka berangkat dengan personil militer WF dan tiba di Washington yang sekarang sudah menjadi zona perang besar-besaran. Saat pertempuran berlanjut, Jesse yang awalnya cupu dan menjadi beban, dia menjelma menjadi sosok jurnalis yang sangat terlibat dalam pertempuran itu. Dia melupakan segala mara bahaya dan memaksakan diri untuk berada di garis depan sehingga dia bisa mengambil gambar-gambar pertempuran dengan sangat baik dan sangat sempurna. Sementara Lee, dia begitu sangat terpuruk. Tampaknya kematian Sammy telah memberinya pukulan yang sangat keras dari apa yang dia duga, yang pada akhirnya membuat dia sangat takut akan segala hal yang bisa saja terjadi. Jesse terus saja menggunakan setiap kesempatan untuk mengambil gambar berharga sebanyak yang dia bisa. Let's go. Setelah turut bergabung dalam manuver prajurit guna melintasi kota yang begitu sangat mencekam, Lee, Joel dan juga Jesse pun akhirnya tiba di Gedung Putih. Yang artinya, semakin dekat mereka dengan Gedung Putih, semakin mencekam pula situasi yang akan mereka hadapi.
Joel sambil membantu Lee untuk bisa tenang, dia bertanya kepada jurnalis lain tentang apakah mereka tahu bahwa presiden benar ada di dalam gedung sana. Dan jurnalis itu menjelaskan bahwa para jenderal yang menyerah telah mengkonfirmasi bahwa presiden bersembunyi di Gedung Putih dan presiden akan segera dieksekusi jika tertangkap. Lalu tiba-tiba beberapa agen rahasia presiden pun melaju keluar dari Gedung Putih dengan harapan mereka bisa keluar dari kepungan. Namun sayang, gerakan mereka berhasil digagalkan sehingga dengan asumsi bahwa presiden berada di dalam rombongan mobil tersebut, para pasukan WF pun menyerang mobil-mobil itu dengan membabi buta. Setelah itu, para pasukan memeriksa mobil tersebut untuk mencari tanda-tanda keberadaan presiden. Namun, Lee memberitahu Joel bahwa dia yakin presiden masih ada di dalam gedung dan kelompok itu pun dengan cepat menuju ke dalam. Saat mengikuti pergerakan pasukan bersenjata, mereka mendengar suara-suara yang datang dari salah satu ruangan dan mereka pun menemukan seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah kepala dinas rahasia. Wanita itu mengajukan negosiasi untuk mendapatkan jalur evakuasi yang aman untuk presiden karena presiden ingin menyerah. Tidak mau berunding, para prajurit pun menembak agen tersebut. Ma'am, the president is willing. Setelah itu, mereka pun terus masuk ke dalam untuk bisa menangkap presiden. Adu tembakan pun mulai terjadi lagi ketika mereka harus menghadapi layar terakhir dari pasukan perlindungan presiden yang tersisa. Get back! Reloading! Lee tampaknya sudah berhasil mengendalikan rasa takutnya dan telah berhasil kembali ke dirinya yang biasa dan berani mengikuti para prajurit dengan percaya diri dan mengambil gambar-gambar yang mengesankan. Stay down! Saat mereka terus maju, Jesse pun melompat ke garis tembak untuk mengambil gambar. Lee yang melihat hal tersebut segera mendorongnya untuk menyelamatkannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri yang malah terkena tembakan dengan telak hingga menembus tubuhnya. Semua terjadi begitu sangat cepat. Jesse bangkit dan menuju ke ruangan oval, mengambil waktu sejenak untuk melihat kembali ke arah Lee yang sudah tewas. Dan ketika mereka akhirnya memasuki ruangan oval, mereka menyaksikan para prajurit menyeret presiden dari belakang mejanya. Tepat saat mereka akan mengeksekusi presiden, Joel berteriak agar mereka berhenti dan meminta presiden untuk memberinya sebuah kutipan terakhir. Takut dengan apa yang akan terjadi, presiden memohon Joel untuk tidak membiarkan pasukan WF membunuhnya. Puas dengan apa yang dia dapatkan dari ucapan presiden yang memohonnya, Joel yang sangat dendam dengan kematian teman-temannya, dia membiarkan pasukan WF itu untuk menyelesaikan misi mereka. Pada saat itu, Jesse masuk dan menangkap momen-momen terakhir ketika presiden dieksekusi. Begitu dia mengambil gambar, Jesse tersenyum dan terus menangkap setiap momen. Dan dengan itu pun, kisah ini tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat suram sekali. Dan walaupun kisah ini adalah kisah perang dengan latar distopia,
kisah ini bukanlah kisah perang yang selama ini sudah kita tonton. Jangan bandingkan dengan film perang mainstream seperti Saving Private Ryan atau Black Hawk Down yang tahu mana kawan mana lawan saat berada di medan pertempuran. Di kisah perang saudara ini, tidak jelas mana kawan dan mana lawan. Identitas mereka sebagai satu bangsa telah pupus oleh pertikaian yang disebabkan salah satunya oleh pemerintah yang otoriter. Dan dalam kisah ini, secara berani menampilkan pendekatan perang yang dibungkus tema politik terkini dan cenderung kontemporer. Seperti retaknya bangsa yang terpecah menjadi banyak fraksi, di mana isu tersebut merupakan kemunduran dari demokrasi. Karena meningkatnya polarisasi politik juga berimplikasi terhadap pecahnya sebuah negara, seperti yang digambarkan dalam kisah ini. Saya akui kisah ini memang bukan untuk semua orang, dan diharapkan butuh pemikiran yang terbuka untuk mencerna apa yang sudah saya suguhkan ini. Dan kisah ini, saya harap bisa menjadi gambaran besar kita dalam memandang sebuah konflik dalam sebuah negara. Banyak korelasinya jika kisah ini kita sandingkan dengan konflik yang ada di negara kita sendiri. Dan semoga apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman tidak sia-sia. Dan semoga juga kita bisa bahagia hidup di tanah kita, di rumah kita, yaitu Indonesia. Cukup sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.